Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Hormat Profesor Dr. Andes PM Purwanto MBA PhD, Bapak Ibu dosen penguji dan rekan-rekan sekalian. Mohon izin mempresentasikan tesis kami yang berjudul Analisis Strategi Komunikasi Direksi melalui Media dan Persepsi Pemegang Saham Bank XYZ dalam Kondisi Krisis Non-Finansial, Studi pada PT XYZ Persero Tbk. Latar belakang, perubahan dunia usaha semakin kompleks dan tidak pasti, sehingga kinerja perusahaan tidak hanya diukur dari finansial saja, sehingga kemampuan perusahaan sangat perlu untuk beradaptasi menghadapi disrupsi dan juga krisis non-finansial yang mungkin terjadi mempengaruhi sentimen investor dan juga harga saham. Komunikasi strategis direksi telah bertransformasi menjadi instrumen manajerial yang penting yang dapat membentuk ekspektasi pasar dan kapitalisasi perusahaan. Krisis non-finansial dapat meningkatkan ketidakpastian dan membuat investor akan mencari sinyal yang kredibel. Selanjutnya, faktor eksternal seperti fluktuasi ekonomi dan insiden non-finansial. Dalam hal ini, insiden non-finansial bukanlah insiden yang berdasarkan kinerja keuangan maupun finansial, dapat berupa insiden serangan cyber, insiden dapat merusak reputasi, dan mempengaruhi harga saham. Dalam pasar yang efisien seperti yang dijelaskan oleh Efficient Market Hypothesis oleh Fama, terutama dalam bentuk semi-strong form, bahwa harga saham akan secara efisien menyesuaikan diri berdasarkan informasi publik yang tersedia, termasuk komunikasi perusahaan. Kasus yang menimpa Bank XYZ terkait insiden penyebaran berita palsu berupa serangan ransomware pada 2024 Desember mengakibatkan penurunan saham tertajam selama 2024 di mana leadership communication menekankan bahwasannya peran pemimpin dalam membangun kredibilitas dan kepercayaan melalui konsistensi, transparansi, dan empati dalam pesan mereka oleh Argenti. Selanjutnya oleh Combs, dalam situational crisis communication theory yang memberikan kita kerangka kerja yang dapat membantu dalam memahami bagaimana respon komunikasi yang tepat dapat minimalkan kerusakan reputasi dan finansial di mana strategi komunikasi harus disesuaikan dengan tingkat tanggung jawab perusahaan terhadap krisis dan ancaman reputasi yang ditimbulkan. Respon cepat dan terstruktur terhadap berita palsu serangan ransomware berhasil meredam dampak berita negatif pada saham. Tone positif, transparansi, respon cepat, dan framing yang efektif dapat si pasar dan memulihkan sentimen. Selanjutnya, industri perbankan adalah industri yang sangat tergantung pada kepercayaan, di mana komunikasi strategis dewan direksi menjadi instrumen manajemen yang esensial dan menjadi orkestrasi narasi yang signifikan membentuk ekspektasi pasar. Selanjutnya, dapat membentuk kapitalisasi perusahaan, di mana kondisi non-finansial ini dapat menyebabkan ketidakpastian bagi investor. Investor akan mencari sinyal-sinyal yang kredibel, sinyal-sinyal yang dapat dipercaya. Dalam hal ini, perusahaan dapat memberikan respon berupa tone positif, transparansi, dan juga framing yang dapat mempengaruhi persepsi pasar. Selanjutnya, dari hal-hal tersebut yang disampaikan bahwa fluktuasi makroekonomi, perubahan regulasi, dan insiden non-finansial dapat mempengaruhi harga saham sehingga diperlukan komunikasi strategis direksi yang dapat mempengaruhi positif pemegang saham. Di mana pada studi ini saya menyoroti bahwa serangan ransomware di akhir Desember 2024 eh, pada bank dengan kapitalisasi terbesar di Indonesia terjadi penurunan terendah di 20 Desember 2024 yaitu Rp4.060. Di sini peneliti tertarik untuk menggali peran dynamic capabilities dalam menyusun strategi komunikasi Bank XYZ yang relevan berdasarkan situational crisis communication theory. Dalam hal ini konteksnya adalah dalam kondisi krisis non-finansial yaitu serangan ransomware. Peneliti akan menganalisis pengaruh elemen-elemen komunikasi manakah dari tone, transparansi, framing, dan respons, strategi direksi yang dilakukan oleh Direksi Bank EZ dalam situasi krisis non-finansial berdasarkan persepsi pemegang saham. Pertanyaan dan tujuan penelitian, bagaimana peran dynamic capabilities dalam kerangka situational crisis communication theory,
dan juga yang pasti pada saat menghadapi krisis non finansial. Sejauh kemudian yang kedua, sejauh mana elemen-elemen komunikasi ini, tone, transparansi, framing, dan respons secara kolektif dan individual terhadap perubahan harga saham. Kemudian yang tujuannya adalah dua, mengelaborasi dan mendeskripsikan mekanisme teoritis. Kemudian yang kedua, menganalisis dan mengkuantifikasi pengaruh kolektif dan individual dari elemen-elemen tadi eh, dalam situasi krisis non finansial. Manfaat penelitian ini ada dua, mengintegrasikan teori SCJT dan dynamic capabilities untuk memperkaya literatur manajemen strategis tentang pengaruh komunikasi direksi terhadap reaksi pasar. Selanjutnya, memberikan panduan strategis bagi direksi dalam merancang komunikasi krisis yang efektif untuk meningkatkan negatif pada harga saham. Landasan teori yang diambil ada empat, teori krisis komunikasi krisis, tadi SCCT, kemudian ada teori agenda setting dan framing, kemudian ada teori sinyal atau signaling theory, kemudian ada teori dynamic capabilities yang dipelopori oleh TIS. Kemudian metode penelitian ada dua, namun ini bukan mixed method. Yang pertama adalah in-depth interview, penelitian kualitatif deskriptif dengan dua tokoh kunci di corporate secretary, yaitu Assistant Vice President dan juga Senior Manager di bidangnya yang merupakan tokoh kunci. Kemudian yang selanjutnya menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif single case pada studi Bank EZZ terdapat terkumpul 124 responden dengan deskripsi profil sebagaimana berikut. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa dari analisis in vivo, peneliti mencoba menganalisis dari word cloud yang sering muncul bahwa yang sering muncul kata-kata kuncinya adalah pembicara, komunikasi, dan statement, di mana peran direksi menjadi pembicara atau spokesperson untuk mengkomunikasikan dan memberikan statement yang jelas kepada pihak media merupakan eh, hal yang seringkali diutarakan oleh informan. Komunikasi secara langsung berdasarkan data pada hari dan waktu yang cepat merupakan respon komunikasi yang harus dilakukan dan itu suatu hal yang penting. Kemudian selanjutnya, bagaimana perusahaan melihat market atau mungkin stakeholder yang perlu diperhatikan yaitu pemerintah dan masyarakat dalam hal memberikan komunikasi. Selanjutnya dalam kondisi krisis dan selanjutnya media adalah sasaran atau arah kepada memberikan komunikasinya, kemudian tone, framing, dan strategi. Berdasarkan hasil wawancara, ada nilai coverage tertinggi yang sering diutarakan oleh informan. Yang pertama adalah tertinggi yaitu tone positif. Bagaimana perusahaan memberikan tone positif ketika terjadi kondisi krisis supaya tidak mengarah ke negatif terus-menerus. Jadi untuk menghajar negatif harus diberikan tone positif berdata yang banyak untuk menetralisir. Kemudian bagaimana respon yang cepat itu dapat segera menetralisir kondisi krisis dengan coverage masing-masing 8 dan juga 7%. Selanjutnya dari bagaimana kita melihat peran dynamic capabilities dalam perumusan strategi komunikasi yang dilihat dari tabel sebelah kiri bawah bahwa terlihat mulai dari 18 Desember di malam itu sudah dirasakan corporate secretary ada kejadian akun Hackmanak di Sosmed X ngomong bahwa ada cyber attack terkait dengan ransomware kepada Bank XYZ. Selanjutnya di jam 8 kurang di sini sudah dirasakan bahwa viralitas terus cepat naik dan ini akan berpotensi menjadi berita yang sangat viral di media sosial. Di malam itu juga dari Corporate Secretary sudah menentukan posisi bahwa kita harus segera mengklarifikasi atas berita itu bahwa berita itu adalah fake dan perlu diklarifikasi, dibuktikan dan seterusnya. Pada tanggal 19 Desember sudah ada pernyataan resmi oleh manajemen dalam hal ini adalah Direktur IT bahwa ransomware yang menyerang bank tersebut tidak terbukti. Yang terakhir bahwa di posisi 20 Desember sudah ada langkah untuk mentransform bahwa kejadian ransomware tersebut tidak terbukti dan harus segera dikonter melalui KOL dan juga melalui buzzer dan seterusnya. Di sini terlihat sekali adanya tahapan dynamic capabilities mulai dari sensing, seizing, dan juga transforming. Bisa dilihat dari grafik kiri atas bahwa pada di 18 Desember, merah ini adalah berita negatif, hijau ini adalah berita positif yang segera disebarkan untuk menetralisir
di belakang mulai dengan hilang. Yang sebelah kanan atas ini adalah terkait dengan reach dan mention di sosial media. Bahwasannya terkait dengan mention di waktu 18 Desember sangat tinggi, kurang lebih sampai dengan 60 juta mention terkait dengan kasus hoax ini dan juga sebarannya sampai dengan 40 juta akun, 40 juta komentar. Nah, di sini melihat bahwa peran dynamic capabilities sangat penting. Kemudian selanjutnya, temuan dari statistik deskriptif dilihat bahwa ternyata tone memiliki nilai rata-rata tertinggi. Di sini memperlihatkan bahwa mayoritas responden menilai bahwa komunikasi yang digunakan direksi bersifat positif, menenangkan, dan konsisten. Jadi tone ini sangat penting untuk mempengaruhi harga saham karena tone-nya itu positif, harus menenangkan, dan konsisten. Dan ini sudah dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua adalah transparansi dengan nilai 3,2. Nilai ini menunjukkan bahwa direksi telah cukup terbuka dan jelas dan menyampaikan informasi. Dalam hal ini, dalam penanganan kasus itu sudah jelas, klarifikasi cepat, hal itu tidak terbukti, diklarifikasi, dan seterusnya. Selanjutnya, dari hasil uji korelasi, kita lihat bahwa ada hubungan yang kuat antara variabel transparan dan tone, di mana dengan nilai R 0,94. Di sini menunjukkan bahwa pentingnya transparansi dan tone positif yang kuat dapat mempengaruhi pergerakan harga saham. Selanjutnya, kombinasi antara transparan dan framing ini adalah kombinasi yang cukup kuat, kedua setelah yang tadi, bahwa ini memiliki hubungan yang sifatnya large effect size, bahwa koherensi internal dalam variabel komunikasi itu sangat bagus untuk dikomunikasikan. Selanjutnya, peneliti coba melihat dari sebelum ke arah kesimpulan bahwa matriks tingkat kepentingan dan performance dari segi yang masing-masing variabel dilihat dari wawancara, kemudian performance dari responden, bahwa dilihat dari sini eh, tingkat scoringnya paling tinggi itu adalah tone. Bagaimana tone atau berita positif itu penting dari segi untuk menjawab berita positif dari penyampaian oleh interview tadi, dan juga ternyata responden juga menilai pentingnya tone dalam kondisi kritis untuk memberikan tone positif untuk menetralisir berita atau ketidakjelasan di market. Selanjutnya, dalam segi strategi ini wawancara tadi, respon yang cepat itu sangat penting untuk menjaga berita tadi. Namun ternyata respon yang oleh pemegang saham untuk menjaga harga saham ternyata nggak perlu cukup responsif. Yang penting sedang-sedang saja. Dan selanjutnya transparansi penting untuk menilai perusahaan diberi kinerja bagus dan dinilai oleh pemegang saham itu layak untuk dibeli, sehingga pentingnya transparansi perusahaan kepada para investor. Di situ dapat disimpulkan bahwa tone merupakan nilai tertinggi, penting, kemudian transparansi dan juga respons. Kemudian kesimpulan yang dapat disampaikan bahwa peran dynamic capabilities dalam perumusan ini, sensing dan seizing faktor dominan, dan juga tidak lupa transforming itu sangat penting di mana perusahaan telah melakukan transformasi dengan melakukan upaya-upaya. Kemudian dari hasil wawancara disimpulkan bahwa dalam krisis non finansial strategi respon dan tone positif itu komunikasi itu penting. Selanjutnya terkait dengan persepsi responden bahwa tone dan juga transparansi itu penting. Implikasi yang dapat diberikan bahwa kita dapat memberikan pandangan strategi komunikasi yang dapat dipilih oleh perusahaan lain, dalam hal ini bank. Kita dapat memberikan opsi yang lain-lain. Kemudian keterbatasan penelitian dalam segi ini yang disebutkan oleh hanya dalam kasus berita non finansial dan serangan ransomware. Bagaimana peran dynamic capability sudah cukup jelas, namun terbatas hanya terkait dengan strategi manajemen yang diterapkan, yaitu dynamic capabilities. Saran yang dapat diberikan bahwa perlu diperluas studi kasusnya tidak hanya dalam kondisi krisis non finansial, namun juga yang mempengaruhi citra masyarakat, citra dan positif perusahaan, sehingga strategi komunikasi dalam penanganan krisis non finansial ke depan dapat lebih cepat, tidak hanya dari segi krisis non finansial tapi dalam kondisi pembelajaran keberlanjutan. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada dosen pembimbing dan juga dosen penguji atas kurang lebihnya dan kontribusinya. Kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.